Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin, wala udwana illa ala zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ikhwani wa akhwati wa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya, nikmat lahiriah dan nikmat batiniah, sehingga kita masih bisa menjalankan sebagian aktivitas kita sehari-hari, khususnya kita mengkaji sebagian kecil daripada ilmu-ilmu Ahlul Bait alaihimussalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam yang mulia ini, yaitu malam Rabu, dan kita masuk kepada tanggal 6 Oktober tahun 2020. Pada malam ini kita sampai kepada pembahasan tentang hak pendengaran, hak kusam, yaitu yang merupakan bab kelima. Bab pertama tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala sudah kita lewati. Bab kedua tentang hak diri dan jiwa kita. Bab ketiga tentang hak atas lisan. Dan sekarang ini kita masuk pada bab yang keempat, yaitu tentang hak pendengaran. Tentang hak pendengaran, sebagai lanjutan kajian kita atas syarah Risalatul Huquq Imam Ali Zainal Abidin atau Imam Sajjad alaihissalam, beliau berkata, wa amma haqqus sam'i fatanzihuhu an taj'alahu tariqan ila qalbika. Adapun hak kelima adalah engkau senantiasa harus menjaga kesuciannya daripada menjadikan telinga itu sebagai pembuka pintu hati, ya. Jangan sampai jadikan sebagai jalan maksiat yang sampai kepada hati. Telinga sebagai pintu gerbang menuju hati, jangan sampai dijadikan sebagai jalannya maksiat. Illa liturhatin karimatin tuhadisu fi qalbika khairan, kecuali untuk mendengarkan perkataan yang berharga, yang mulia, yang bernilai, yang Allah ridhai. Tuhadisu fi qalbika khairan, yang menumbuhkan kebaikan di dalam hati. Atau taksibu khuluqan kariman, atau untuk mendapatkan akhlak yang mulia.
Beliau menasihati kita jangan sampai telinga kita sebagai sarana untuk mendengarkan hal-hal yang buruk, yang maksiat pada Allah, sehingga sampai ke hati kita. Tapi gunakan untuk perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang kita dengar yang baik, yang membuat hari kita menjadi baik, atau untuk menumbuhkan kebaikan-kebaikan di dalam hati kita. Juga untuk hal-hal yang menjadikan hal kita menjadi mulia. Kata beliau, fa innahu babul kalami ilal qalbi yuaddi ilaihi dhurubul ma'ani ala ma fiha min khairin aw syarrin wa la quwwata illa billah. Telinga adalah merupakan pintu gerbang masuknya perkataan ke dalam hati, yang akan menyampaikan berbagai pemahaman ke dalam hati, baik yang baik maupun yang buruk. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pendengaran adalah merupakan salah satu dari indera kita yang kelima, yaitu kita memiliki 5 indera. Indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera perabaan, dan indera perasaan lewat lisan. Indera lain tidak disebutkan karena indera pendengaran ini lebih dominan dibandingkan dengan indera-indera lainnya. Mengenai indera pendengaran ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, dialah Allah yang menciptakan engkau dan menjadikan bagi engkau pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit engkau yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana indera penglihatan, maka indera pendengaran juga sebagai pintu dan wasilah untuk mengenal sesuatu atau untuk mengenal orang lain. Ketika manusia itu baru lahir, dia tidak akrab dengan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, yang ada di sekitarnya. Tetapi kemudian secara perlahan-lahan si bayi itu mulai mengenal orang-orang yang dekat dengannya, mengenal manusia dan yang ada di sekitarnya. Nah, salah satu cara untuk pengenalan semacam ini adalah melalui fakultas pendengaran. Kita mendengar segala sesuatu dan semua itu terekam dalam pikiran kita. Imam Ali alaihissalam bersabda, Ayuhas sa'il istami' thumma istabhim thumma istayqin thumma ista'mil. Wahai orang yang bertanya, dengarkan dulu, lalu pahamilah, lalu yakinilah, dan praktikan apa yang telah engkau pelajari. Setiap manusia yang sehat dan normal, indera pendengarannya pasti sering mendengar bunyi-bunyian. Apa sebenarnya bunyian itu? Nanti kita akan bahas tentang apa itu bunyi-bunyian. Yang jelas, panca indera manusia itu merupakan alat untuk mencapai ilmu pengetahuan. Sebagian ilmu pengetahuan yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita datangnya lewat penglihatan. Sebagian pengetahuan lewat pendengaran, dan ini lebih banyak daripada yang lainnya. Bahkan juga bisa lewat perabaan, lewat perasaan, dan jalan-jalan yang lain. Cuma terkadang
hal-hal yang sifatnya badihi, gamblang dan sangat jelas pun manusia bisa tidak memahaminya atau lengah dari itu. Artinya manusia bisa sampai tidak memahami hal-hal yang sangat gamblang sekalipun yang bisa dengan mudah dia pahaminya. Kenapa demikian? Di dalam kitab Al-Mantiq Al-Mudhaffar dijelaskan tentang sebab-sebab manusia yang terkadang tidak memahami atau tidak mengerti tentang hal-hal yang gamblang dan jelas yang sampai kepadanya sekalipun, karena kehilangan dari salah satu 5 syarat bisanya manusia memahami sesuatu yang gamblang tersebut. Ketika salah satunya hilang, maka akan tidak bisa memahaminya. Yang pertama adalah al-intibah. Nah, ketika seorang dia ada intibah, dia sadar konsentrasi yang dihadapi, maka dia akan paham yang dia dengar atau yang dia lihat yang sangat gamblang itu. Yang kedua adalah salamatul zihni. Pikirannya atau otaknya sehat, akalnya sehat, bukan idiot atau bukan orang yang tidak normal. Orang yang selamat pikirannya, selamat zihinnya, selamat akal dan otaknya akan memahami hal-hal yang mudah dan gamblang yang dia terima. Nah, yang ketiga adalah salamatul hawas, yaitu panca inderanya sehat dan selamat. Ini jelas khusus untuk hal-hal yang badihiyat, yang gamblang, yang jelas, yang bergantung untuk memahaminya kepada panca indera yang 5 tersebut. Karena itu orang yang buta atau orang yang lemah pandangan matanya, ia akan banyak kehilangan dari berbagai pengetahuan yang didapat lewat penglihatan. Begitupun orang yang kehilangan pendengarannya atau yang lemah pendengarannya. Sudah lemah pendengarannya, maka dia akan banyak kehilangan pengetahuan yang datang yang lewat pendengaran yang sampai kepada hati. Itu pentingnya salamatul hawas, yaitu selamat dan sehatnya indera, panca indera. Kemudian yang lainnya adalah fuqaha nusyubha. Yang keempat, yang kelima adalah amaliyatu ghairu aqliyah. Ini 5 hal yang merupakan syarat seseorang bisa memperoleh ilmu pengetahuan yang sifatnya daruri dan badihi, atau hal yang gamblang dan sangat jelas yang ada di sekitarnya. Kemudian tadi saya katakan bahwa setiap manusia yang sehat itu, setiap manusia yang normal itu, normal indera pendengarannya, pasti ia sering mendengar sesuatu, sering mendengar bunyi-bunyian yang datang kepadanya. Nah, apakah bunyi itu? Bunyi itu dihasilkan dari getaran. Suara manusia adalah hasil dari getaran pita suara kita. Nah, ini terbukti bahwa bunyi tidak akan ditransmisikan dalam ruang hampa udara. Namun kita tidak boleh mengira bahwa udara adalah satu-satunya media untuk transmisi bunyi. Bunyi bisa disebabkan melalui media cair, gas, dan padat. Bunyi disebarkan melalui media cair lebih cepat daripada media gas. Bahkan media padat menyebarkan bunyi lebih cepat daripada media cair. Nah, ada 3 bagian telinga, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari pinna. Apa itu pinna? Yaitu bagian proyeksi tulang rawan dari telinga luar. Jadi telinga luar terdiri dari pinna dan saluran telinga. Bagian atas terbuat dari tulang rawan dan berbentuk sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai antena penerima untuk mengarahkan gelombang bunyi yang datang menuju saluran telinga.
Panjang saluran telinga hampir 3 cm dan menghasilkan lilin untuk mencegah masuknya kotoran dan serangga ke dalam telinga. Telinga tengah dipisahkan dari saluran telinga oleh gendang telinga. Telinga tengah biasanya terdiri atas udara dan dihubungkan dengan bagian belakang faring oleh saluran eustachius. Ada tulang-tulang halus di telinga tengah. Ketika gelombang bunyi masuk ke telinga dan menyentuh gendang telinga, maka tulang-tulang halus, yaitu tulang pendengaran, ini bergetar dan menghantarkan sinyal tersebut ke cairan di dalam telinga. Sel-sel pendengaran yang ada di situ menangkap perubahan tersebut dan mentransmisikan informasi tersebut ke otak. Dalam istilah sederhana, itulah caranya kita mendengar. Kemampuan pendengaran kita bergantung pada posisi sumber bunyi, keadaan fisik kita, cara kita makan, dan usaha kita. Sebenarnya daya dengar itu dimiliki oleh ruh kita. Daya dengar bukan merupakan kekuatan fisik kita. Fisik kita yang dalam hal ini berupa telinga hanyalah sebagai alat untuk menyalurkan kekuatan daya dengar ruh, power ruh kita. Apa sih itu telinga sebenarnya? Telinga adalah merupakan organ pendengaran. Bagian-bagian dari telinga meliputi telinga eksternal atau telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama telinga bagian luar, yaitu telinga eksternal. Telinga luar terdiri dari bagian-bagian berikut ini. Satu, pinna atau daun telinga, itu bagian luar telinga. Yang kedua, saluran pendengaran eksternal atau tabung, itu tabung yang menghubungkan telinga luar ke dalam atau ke telinga tengah. Dan ketiga, membran timpani yang disebut juga dengan gendang telinga. Membran timpani ini membagi telinga luar dan telinga dalam. Bagian kedua adalah telinga tengah, yaitu rongga timpani yang terdiri dari bagian-bagian berikut. Satu, osides, yaitu 3 tulang pendengaran yang terhubung dan mengirimkan gelombang suara ke telinga bagian dalam. Tulang-tulang ini disebut dengan malleus, insus, dan stapes. Yang kedua disebut dengan tabung eustachius. Itu sebuah saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan daerah tenggorokan. Saluran eustachius membantu menyamakan tekanan antara telinga luar dan telinga tengah. Dengan adanya tekanan yang sama memungkinkan untuk mentransfer gelombang suara dengan tepat. Saluran eustachius dilapisi dengan lendir seperti bagian dalam hidung dan tenggorokan. Dan bagian ketiga adalah telinga dalam, itu terdiri dari bagian-bagian seperti ini. Satu disebut dengan koklea, itu terdiri dari saraf untuk pendengaran. Kedua, organ vestibular, yaitu berisi reseptor untuk keseimbangan. Dan ketiga adalah saluran semi sirkular berbentuk setengah lingkaran, yaitu mengandung reseptor untuk keseimbangan. Ya, itulah bagian-bagian telinga yang dapat saya bacakan dari sebuah buku berkaitan dengan masalah manfaat telinga. Ya.
Kemudian barangkali kita pernah mendengar bahwa atau pernah membaca antum bagaimana sebenarnya proses mendengar atau proses telinga kita bekerja. Ya, ini pun perlu kita pahami dengan baik. Ya, tadi sudah kita jelaskan apa itu makna dan proses mendengar ala kadarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikut ini saya akan bacakan bagaimana proses mendengar itu terjadi. Bagaimana kita bisa mendengar suara-suara di sekitar kita. Mendengar dimulai dengan bagian luar telinga. Ketika suara dihasilkan di luar telinga luar, gelombang atau getaran suara berjalan menuruni saluran pendengaran eksternal dan menghantam gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan ke 3 tulang kecil di bagian telinga tengah yang disebut dengan ossicles. Ossicles memperkuat suara. Tulang-tulang ini mengirim gelombang suara ke telinga bagian dalam dan ke organ pendengaran yang penuh cairan atau penuh dengan koklea. Setelah gelombang suara mencapai telinga bagian dalam, mereka diubah menjadi impuls listrik yang dikirimkan oleh saraf pendengaran ke otak. Otak kemudian menerjemahkan impuls listrik tersebut menjadi suara. Itu proses terjadinya pendengaran. Ya. Nah, jika kita merujuk pada ayat Al-Quran yang menyinggung tentang telinga, maka akan kita dapati bahwa ayat-ayat itu meletakkan kata telinga lebih dulu dibandingkan dengan kata-kata yang lainnya, seperti penglihatan dan lainnya. Mengapa demikian? Apakah ada hubungannya antara telinga dan penglihatan dan hati atau tidak? Jika ada hubungannya, apa dan bagaimana? Nah, sekarang mari kita berusaha menjawab pertanyaan tentang mengapa telinga bisa disebutkan sebelum mata dan hati dalam Al-Quran Al-Karim. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang masalah pendengaran. Banyak ayat tentunya, jadi sebagian saya akan bacakan. Misalnya di dalam surat Yunus ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardh amman yamliku sam'a wal absar. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Ini kata pendengaran, asam didahulukan daripada kata al-absar. Kemudian juga di surat Al-Isra ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nahl ayat 78, Al-Baqarah ayat 7, ini surat Hamim ayat 20 dan banyak lagi yang lainnya, pendengaran dan telinga disebutkan sebelum penglihatan dan mata. Nah, para ilmuwan menyebutkan beberapa alasan untuk keunggulan telinga atas mata. Pada awalnya kita harus menyadari bahwa rentang frekuensi yang bisa kita deteksi melalui pendengaran kita itu sangat luas. Rasio frekuensi paling tinggi yang bisa kita dengar hingga frekuensi paling rendah hampir 1000. Namun pandangan kita jauh lebih terbatas. Kita hanya bisa merasakan sebagian kecil dari panjang gelombang. Kita tidak bisa melihat gelombang inframerah atau ultraviolet. Mata juga sangat rentan dan mungkin mudah rusak jika kita melihat matahari atau gerhana atau sinar ultraviolet yang dipancarkan saat
pengelasan sedang berlangsung, ya, orang lagi ngelas sedang berlangsung, kita lihat itu bisa membahayakan mata kita. Namun telinga jauh lebih kuat. Selain itu, sudut pemandangan kita sangat terbatas. Sementara kita bisa mendengar suara yang datang kepada kita dari segala arah. Tampaknya inilah alasan fisik untuk keunggulan pendengaran daripada penglihatan. Namun sepertinya pendengaran jauh lebih kuat daripada pandangan mata dalam rekonstruksi diri dan pencerahan spiritual. Yaitu diantara alasan mengapa bahwa kata asam pendengaran didahulukan dalam Al-Quran lebih banyak memiliki keunggulan dibanding penglihatan. Ya. Dan yang terakhir, mari kita membahas sedikit tentang pandangan para fuqaha, para maraji atau ulama tentang masalah telinga tersebut. Jadi selain hak-hak pendengaran yang telah kita bahas, telinga juga memiliki nilai tertentu yang dinyatakan dalam hukum fikih Islam. Misalnya Muhaqqiq Al-Mahilli mengatakan bahwa kompensasi atau diat, yaitu denda yang harus dibayar untuk kedua telinga adalah kompensasi penuh, yaitu diyah kamilah, denda sepenuhnya. Kompensasi masing-masing telinga adalah setengah dari kompensasi penuh, yaitu diyah kamilah. Kompensasi untuk daun telinga adalah sepertiga dari kompensasi penuh, tadi diyah kamilah. Apakah itu robek ataupun tertusuk? Selain itu dalam edisi Persia dari Salah Fikih Muslim kita membaca bahwa jika Anda memotong kedua telinga atau menjadikannya menjadi tuli, maka Anda harus membayar kompensasi penuh. Itu harus membayar dia kamilah, dia yang sempurna. Dan jika Anda hanya memotong atau merusak satu telinga, itu sebelah telinga saja, maka Anda harus membayar setengah kompensasi, yaitu nisbud diyah. Nah, jika seseorang memotong daun telinga orang lain, maka dia harus melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hatinya atau orang tersebut. Itu yang dibahas dalam kitab fikih dari ulama Syiah Imamiyah. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Nanti kita akan bahas selanjutnya tentang dosa-dosa yang harus kita hindari lewat telinga pada kajian minggu yang mendatang, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa memahami kajian ini dengan baik dan kita bisa mengamalkannya dan menyebarkan, insyaallah, ya rabbal alamin. Mohon maaf, mohon doanya selalu saya akhiri. Wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.